aku Regina. Selamat datang di channel YouTube Regina Febiola. Hai kalian, apa kabar nih? Semoga sehat-sehat ya. Sekarang gebut banget sumpah. Soalnya kan kuliah masih libur ya. Gak libur gitu sih, maksudnya kayak gak bisa langsung datang ke kampusnya. Dan emang masih daring juga sekarang kan ya. Terus mau aktivitas keluar rumah juga masih ngeri-ngeri sedap gitu. Soalnya masih pandemik kan ya sekarang. Oh ya, aku bener-bener gak bosen banget. Pokoknya aku gak akan pernah bosen buat ngasih tahu ini ke kalian. Kalau misalkan kalian mau ngelakuin aktivitas di luar rumah, jangan lupa selalu pakai maskernya, selalu sedia hand sanitizer, sama jangan lupa harus jaga jarak juga ya. Soalnya sekarang pandemi ini belum berakhir guys. Tapi kabar baiknya nih ya, sekarang proses vaksinasi itu udah berjalan ya. Dan kita doain aja semoga prosesnya itu berjalan dengan lancar, tanpa adanya hambatan, dan bisa selesai, dan pandemik ini bisa hilang dari muka bumi ini guys, amin. Seperti biasa, buat kalian yang baru gabung ke channel aku ini, jangan lupa klik tombol like, subscribe, sama aktifin notifikasinya ya, supaya kalian gak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Let's go. BTW guys, di masa pandemik ini tuh bener-bener gabut banget, asli dah. Di rumah mulu kan ya ampun. Buat kalian, hai wahai kawan-kawanku, gak ada kayak mau kalian ngajakin aku main. Oke, skip. Oke guys, seperti biasa nih, aktivitas kaum milenial dan Gen Z itu kayaknya sekarang ini sans banget di tengah pandemi kayak gini. Soalnya tuh kalau misalkan nggak scroll handphone, ya streaming doang gitu, gara nggak ada aktivitas sekolah kan ya. Sampai mungkin kalian juga tahu kali ya, sekarang itu udah ada istilahnya kaum rebahan, kaum mendang-mending, sama kaum SJW. Karena itu semua tuh nggak lepas dari kondisi bumi kita yang sedang dilanda pandemi ini guys. Dahsyat banget loh ini sumpah dampaknya, sampai nggak kerasa kan ya kalau sekolah tatap muka itu udah off udah sekitar setahunan ya. Tapi mall sama tempat wisata itu bisa buka. Apa nggak sepenting itu kah sekolah zaman sekarang? Makanya padahal di sekolah itu kan banyak cerita dan pengalaman yang bisa dijadiin kenangan buat anak-anak kayak aku gitu kan. Misalkan kayak yang lucu-lucu, atau yang bikin stres, atau mungkin yang gitu. Yaudah deh ya, sekalian aja aku bahas tentang sekolah di konten kali ini. Tapi sebelumnya nih ya, aku mau tanya ke kalian, kita diskusi dulu di sini ya. Menurut kalian, sekolah itu seberapa penting sih? Dan kira-kira berpengaruh nggak sih sama kehidupan sehari-hari kalian? Tulis ya di kolom komen. Sekalian juga aku ada video tentang penting atau enggaknya sekolah. Kita lihat ya. Oh, judulnya viral. Siswa lawan guru di proses polisi. Kita tonton ya. Kayak kebalik. Wow. Pelajar ditegur karena merokok namun siswa malah bersikap tidak suka. Oh my god. Wow, oh my god. Jangan pernah lihat gue kayak gini. Speechless guys. Anak-anak sekarang kayak gini kah perilakunya? Oh my god. Ada komentar kayak gini katanya, walaupun dimaafkan oleh gurunya, proses hukum harus dijalankan. Anak murid kayak gitu harus diberi pelajaran yang keras, karena pelajaran yang lembut gak akan masuk di otaknya. Akalnya gak sehat, itu generasi rusak dan perusak. Minimal dipenjarakan sekitar sekian tahun gitu. Ya emang sih ya, kayak gitu tuh emang udah gak masuk di akal sih. Ya yang salah juga muridnya gitu kan ya, kenapa juga muridnya yang harus marah-marah kayak gitu kan ya. Akhlakles guys. Kita lihat video yang kedua guys, lagi viral. Video siswa melawan guru di dalam kelas diduga terjadi di sebuah SMK di Jakarta. Maka jadi teman-temannya malah bertepuk tangan. Hah? Oh my god, tuh berani banget sih. Oh my god, teman-temannya ini kemana? Itu kenapa mau tepuk tangan? Oh my god, akhlakles guys, gila. Oh my god, nggak bisa video kayak gini, astaga. Stres.
Speechless guys, lihat video yang kedua ini, gila, berani banget, parah, berani banget parah. Jujur sih aku jarang cari tahu berita-berita kayak gini, bukannya karena aku nggak mau tahu, tapi karena kalau aku tahu dan lihat kayak gini tuh pasti bawaannya kesel kan ya, dan itu nyapain diri sendiri juga. Dan aku rasa sih dia kalau misalkan udah gedenya gitu, udah sadar gitu, udah dapet ilham gitu ya, udah taubat, kayaknya dia bakal super duper malu banget sih, kayak ngerasa bersalah banget nggak sih? Harusnya sih kayak gitu ya, mungkin kalau sekarang masih belum sadar. Pusing banget. Lanjut guys, kita lihat video lagi, masih ada videonya, aku bakal kasih lihat ke kalian. Pancasila. Tunggu dengar dulu. Pancasila. Pancasila. Satu. Coba di sini, lihat di sini. Lihat di sini. Lihat kamera. Satu. Dan Tuhan. Ketuhanan yang maha. Ketuhanan yang maha esa. Ini diomelin. Ketuhanan. Ketuhanan yang maha esa. Yang maha M-A-H. Sabar. Maha Esa. Itu ada ngikutin. Cocok. Ada ngikutin. Coba gimana dong? Untuk bercerita. Coba jawab. Ini mau ketawa-ketawa, lucu banget anaknya polos banget. Pancasila satu, ketuhanan yang maha esa. Pancasila satu, ketuhanan yang maha esa. Coba kuat. Takut ya pokok. Nyong, ambil kamera sesuatu ngono. Kita jangan bermain Baik. Rafael tanya Yesus. Astaga. Kasian ibunya nah. Segitu aja videoku yang tadi. Gimana nih menurut kalian? Sekolah itu penting nggak sih sebenarnya? Gimana? Oke guys, aku mau beropini ya di sini, sekalian mau menyampaikan reaction aku tentang sekolah. Buat aku apapun yang terjadi, ya namanya sekolah itu amat sangat penting, apalagi sekolah tatap muka. Kenapa? Yang pertama, sekolah itu memberikan pendidikan dasar kepada anak lewat pelajaran yang telah disediakan. Yang kedua itu menumbuhkan jiwa nasionalisme, karena di sekolah itu kita dididik tentang sejarah, budaya, dan bela negara. Terus yang ketiga itu memberantas kebodohan yang pasti. Dan yang paling penting yang keempat itu membangun karakter. Nah, mengenai pembentukan karakter ini, tadi kan aku udah kasih lihat sedikit ya videonya tentang anak dan sekolah. Apalagi di video yang pertama itu ada yang muridnya itu ngelawan gurunya. Itu tuh segitu tuh di sekolah gitu. Itu tuh maksudnya dia tuh disekolahin gitu. Disekolahin aja dia kurang ajar, apalagi kalau nggak disekolahin. Terus ada juga yang video kedua yang mama itu benar-benar kerepotan buat ngajarin anaknya karena mereka sekolah daring gitu ya. Kasian juga sih, kasian mamanya, kasian juga anak-anaknya kan ya. Mamanya ngajarin daring, anak-anaknya bonyok. Diomelin. Coba deh kalian baca penelitian tentang Stanford Prison Experiment oleh Philip Zimbardo. Kurang lebihnya penelitian itu menceritakan tentang bagaimana orang yang sehari-harinya berperilaku baik, terus dia tiba-tiba ditempatkan di lingkungan yang berlawanan gitu. Apa dampak perilaku dia? Secara nggak langsung lingkungan itu berpengaruh terhadap karakter dan juga perilaku seseorang. Apalagi buat anak-anak yang notabene dia itu masih dalam masa pertumbuhan, dan dia bakal merespon apa yang dia lihat secara visual, dan dia juga akan berperilaku seperti itu juga gitu. Makanya kenapa aku bilang sekolah itu penting. Mungkin di antara kalian ada yang mikirnya gini, sekolah mah nggak penting, mending kerja atau usaha buat nyari uang. Toh orang terkaya di dunia aja banyak yang putus sekolah, atau enggak ujungnya sekolah juga buat cari kerja atau usaha kan. Jadi ya udah mending langsung aja. Terus atau enggak kalian mikirnya gini, banyak kok yang sekolah tinggi-tinggi tapi akhirnya jadi pengangguran. Oke, kalau ada orang yang punya sudut pandang kayak gitu, ya udah gitu, nggak apa-apa. Kan setiap orang beda-beda. Tapi aku tekenin ya, di sini kan konten aku, dan di sini juga aku beropini. Jadi opini aku juga belum tentu benar dan sesuai dengan semua orang gitu kan ya. Karena apa yang kita rasain dan apa yang kita alamin itu belum tentu sama kan ya. Jadi itu tuh menyebabkan sudut pandang kita juga pasti berbeda gitu. Masalah sekolah dan anak-anak sekarang aku lebih nyorotin di masalah karakter yang aku rasa udah mulai hilang di sekolah zaman sekarang. Efeknya bisa dirasain deh ya, kelakuan anak-anak zaman sekarang dibanding dengan angkatan orang tua kita dulu. Mulai dari gaya bicaranya, attitude-nya, sampai
rasa empatinya tuh jauh banget bedanya. Terus apakah sekolah itu bisa bikin sukses? Nggak juga, sebenarnya nggak tentu. Soalnya itu tergantung dari diri kita sendiri dan nasib kita ya. Tapi dengan bersekolah itu adalah ya sedikit perbedaan dari mulai membentuk kerangka berpikir, bergaul atau memiliki relasi, bagaimana cara menghormati orang yang lebih tua dan lain-lainnya. Makanya waktu sekolah itu jangan cuma duduk, baca buku, terus isi AKS, udah gitu pulang. Banyakin hal seru lah kayak eskul mungkin, terus kerja kelompok, terus studi banding atau yang lainnya gitu. Tapi cari juga relasi, sahabat, orang yang kira-kira berpotensial bisa kita ajak bisnis, dan orang-orang yang harus kita jauhi di kemudian hari. Dan semua itu bisa dilihat saat kita sekolah. Jangan cuma uuan doang atau bucin-bucinan di sekolah. Yalah. Ya intinya banyak banget lah ya hal positif dari sekolah itu. Nggak cuma bisa bikin kita pintar dalam berpikir, tapi juga bisa bikin kita bijak dalam bertindak. Terlepas sukses atau enggaknya kita suatu hari nanti ya, yang namanya sekolah itu tetap sangat penting. Oke? Makanya ayo sekolah lagi bete ini, di rumah mulu, ya ampun, udah lumutan. Ini untung gak berubah jadi hijau guys. Lumutan di rumah mulu sumpah. Mau keluar susah kan, ribet lagi pandemi. Terus di rumah juga ya begitu-begitu aja kerjaannya. Sekolah juga daring juga bosen gitu kan, ya nggak bisa ketemu temen atau adik kelas ganteng atau kakak kelas ganteng. Skip. Balik lagi ya, ini semua adalah opini aku, opini kalian ya hak kalian. Aku mau ngomongin semua ini tuh karena menurut aku ini tuh penting banget. Karena siswa-siswi sekarang itu menurut aku siswa-siswi sekarang itu akhlakless. Ya, you know akhlakless, akhlak opso ya. Karena kerjaannya itu cuma scroll sosmed dan kurang pendidikan karakternya. Gak ada yang salah sih sama main sosmed ya, tapi you know lah dampaknya kalau terlalu berlebihan main sosmed. Ditambah lagi sosmed itu sekarang udah jadi jalur akses hoax yang masif dan gak ada filter juga di sana kecuali pengetahuan kita yang bisa memfilter itu semua. Dimana salah satu sumber pengetahuannya itu ya sekolah dan juga komunikasi dua arah dari orang tua di rumah. Dan ini adalah sedikit dari keresahan yang aku rasain, makanya aku pengen banget bahas ini. Yaudah ya, segitu aja dulu cuap-cuap dari aku. Semoga apa yang aku bahas tadi kalian bisa mengerti dan bisa mencerahkan ya. Mencerahkan kalian, terserahlah mau mencerahkan apa aja. Makasih yang udah nontonin video aku sampai akhir. Dadah.